pemirsa, banyak DM yang masuk untuk memprediksi apakah Sarwenda dengan Gio saat ini bagaimana situasi dan kondisinya, juga apakah mereka nanti bisa ke jenjang pernikahan dan lain sebagainya. Kalau kemarin sudah saya prediksi dari angka lahir mereka, tapi ada yang komplain katanya angka lahirnya Gio nggak itu. Saya dikasih tahu angka lahirnya Gio 18 Juni 1993. Makanya di sini ingin saya perbarui. Jadi begini, sionya Sarwenda sio ular tanah, sedangkan Gio sio ayam air. Secara tahun tidak ada perubahan dengan analisa saya yang dulu. Secara tahunnya mereka sangat cocok sekali, ibaratnya raja dengan ratu. Dalam rezeki mereka akan lancar sekali. Ya, yang namanya cari rezeki pasti ada hambatan-hambatan ya, tapi bisa dibilang ada kelancaran dalam mencari rezeki, juga ada kecocokan dalam pekerjaan. Jadi status sosialnya nanti akan lebih diangkat, derajatnya lebih diangkat secara materi. Cuman ya begitu, Sarwenda dengan Gio ini hambatannya dalam hubungannya itu adalah di ego dan maksudnya pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa dari siapa saja ya, bisa dari Sarwenda. Nah, kita tahu Sarwenda ini kan masa lalunya pernah menikah dengan Ruben, memiliki anak 2. Otomatis hubungan dengan Ruben akan tersangkut terus sampai akhir hayatnya. Karena dari Ruben memiliki 2 anak. Itu juga bisa dibilang adanya pihak ketiga yang masuk di dalam hubungan Sarwenda dengan Gio. Atau adanya pihak lain, pihak masa depan atau orang di masa depan yang nimbrung di dalam hubungan mereka berdua juga bisa. Atau dari orang-orang di masa lalu Gio yang ikut nimbrung dalam hubungan mereka juga bisa. Jadi rawan kemasukan pihak ketiga dalam hubungan mereka berdua. Nah, kalau kecocokan Sarwenda dengan Gio bisa dibilang 75% cocok. Dari tujuan hidup, visi dan misinya dia cocok, bisa dibilang 90% cocok. Kemudian dari pekerjaan, mereka sama-sama bekerja keras, juga sangat cocok. Yang nggak cocok itu adalah ego mereka, yang harus dipisah dari kekuasaannya masing-masing. Misalnya kalau Sarwenda ini di hal ini, Gio-nya di hal ini dan lain sebagainya. Kalau mereka bersatu dalam satu tema, mereka bisa gesekan. Jadi harus dipisah-pisah di sini. Misalnya Gio di bagian promosi, Sarwenda di bagian pembukuan atau di bagian strategi dan lain sebagainya. Itu bisa seperti itu. Nah, dari tahunnya, kalau seandainya tahun 2027 ya, kita langsung lompat ke tahun 2027 karena tahun 2026 ini kita sudah melihat gonjang-ganjingnya seperti ini. Tahun 2027 Sarwenda ini bisa dibilang tahun justice. Justice itu tahun minta keadilan. Dari tanggal lahirnya sudah simbolnya justice, bulannya simbol kekuatan, tahunnya juga simbol justice. Jadi tahun 2027 buat Sarwenda itu adalah tahun yang bisa dibilang berat. Tahun di mana dia menuntut keadilan. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kenapa saya dihujat? Kenapa saya difitnah? Salah saya apa? Padahal selama ini saya diam. Hanya karena saya berkata seperti itu. Tapi kemudian rame digoreng-goreng. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ternyata ada yang tidak suka pada hubungan Sarwenda dengan Gio ini. Karena mungkin mereka menyadari kalau seandainya Sarwenda dengan Gio ini sampai menikah, bisnisnya, kerjaannya bisa dibilang bisa menjadi pembisnis yang handal nantinya. Kemakmurannya luar biasa. Ditambah lagi kita juga tahu ketika Sarwenda dengan Gio couple dalam sebuah tayangan live, kan banyak sekali yang mendukung dan support. Dan tentunya tidak bisa memungkiri banyak orang yang tidak menyukai kesuksesannya, keberhasilannya. Banyak orang yang mungkin merasa tersisihkan karena kesuksesannya, merasa iri dengki, juga ada seperti itu. Jadi untuk Sarwenda menghadapi tahun 2027 ini harus
diem, jangan banyak bicara. Jadi mulai sekarang sebenarnya mulai gonjang-ganjing ini harus diem, tidak banyak bicara. Karena memang Sarwenda ini kan di sio ular tanah. Ular itu orangnya memang nggak banyak ngomong, orangnya tenang. Tapi dalam kediamannya dia menyusun strategi. Demikian juga Dio dalam menghadapi hal semacam sekarang ini, kan juga Dio diungkit-ungkit masa lalunya, entah benar entah hoak, saya juga kurang tahu ya toh. Kemudian ibaratnya orang kalau dibuka semuanya kan juga nggak enak hati. Akan tetapi saran untuk Dio ini di tahun ini sampai tahun 2027 alangkah baiknya untuk tidak terlalu banyak bicara. Karena takutnya nanti semakin banyak bicara akan semakin digoreng. Ya, sebab tidak bisa dipungkiri orang-orang yang menyudutkan mereka juga ada yang ingin memprovokasi agar mereka terpancing emosinya. Tuh untuk Dio dan Sarwenda. Dan seandainya di tahun 2026 ini kamu bisa mengatasi masalah ini, tahun 2027 tahun pembersihan dan tahun naik takhta. Tahun pembersihan ini berarti orang-orang yang selama ini sudah menampakkan topengnya. Jadi kan kamu dihujat banyak orang A, orang B, dan mungkin salah satu atau beberapa orang sudah kamu kenal ya kan. Jadi sedikit banyak kamu tahu, oh ternyata orang ini seperti ini, orang itu seperti itu. Itulah yang dilambangkan pembersihan, di mana kamu harus bisa menjauhi orang-orang yang bermodel seperti itu. Nggak bagus ya. Dan Juni sampai September ini bisa dibilang hubungan mereka rawan putus, rawan sekali. Nah tentunya ini kaitannya dengan masalah yang terjadi saat ini. Tetapi kalau mereka lulus ujian atau tetap bergandengan tangan saling menguatkan, bulan Oktober hubungan akan makin kuat. Jika mereka bisa lulus ujian Juni sampai September. Kan banyak yang tanya, bagaimanakah hubungan Dio dengan Sarwenda saat ini setelah gonjang-ganjing ini? Tentunya akan banyak kekecewaan di sini. Karena apa yang dijeploskan Sarwenda itu berbuntut dengan adanya brand-brand yang meninggalkan mereka. Jadi sedikit banyak mereka ada penurunan dan lain sebagainya. Dan itu memang udah terjadi saat ini, dan tentunya hal ini juga membuat adanya pandangan, perbedaan dan lain sebagainya yang terjadi di dalam hubungan Dio dengan Sarwenda. Tetapi ketika mereka kuat menghadapi masalah ini, saling menguatkan, saling bergandengan tangan, bulan Oktober hubungan mereka semakin ada peningkatan. Jadi ini tergantung mereka lulus ujian apa tidak ya. Kalau nggak lulus ujian ya bisa putus antara Juni sampai September. Tapi kalau lulus ujian akan bisa ada peningkatan di dalam hubungan mereka. Cuman kalau nggak lulus ujian ya sayang sekali, sebab mereka ini pasangan yang bisa berpotensi hidupnya semakin kaya raya. Dan kaya raya inilah, kesuksesan inilah yang membuat banyak orang yang nggak suka kepadanya, iri dengki. Jadi masalah kecil dibesar-besarkan, ya, selalu aja dicari-cari masalah seperti itu. Dan untuk Ruben di tahun 2027 ini adalah personal tahunnya di angka 7. Angka 7 itu angka spiritual, angka penganalisaan, juga angka banyak pertolongan. Jadi di tahun ini Ruben bisa dibilang ada saja yang mendukung dia, ada saja yang membela dia apapun alasannya dan kondisinya. Tapi Ruben juga harus menyadari tahun spiritual itu adalah tahun perenungan ke dalam, tahun kayak bersikir, tahun mencari berkat dan lain sebagainya. Nah, di tahun inilah semestinya kamu fokus di sini untuk memperdalam keagamaan, memperdalam spiritual, juga mengumpulkan data-data sekiranya kamu ingin menggugat Sarwenda. Jadi kumpulin data-data, nggak usah banyak ngomong, karena kalau kamu banyak ngomong justru
kamu akan dirugikan di sini. Omonganmu bisa berbalik kepada dirimu sendiri. Nah, kalau tahun ini sudah berlaku hingga mulai sekarang ya, mulai beberapa hari itu. Jadi sebelum tahun 2027 kadang-kadang energi bisa maju teman-teman. Tidak tap tahun 2027, tapi tahun 2026 sudah ada imbas-imbasnya ke arah tahun 2027. Jadi untuk Ruben ini alangkah baiknya lebih baik perenungan ke dalam, introspeksi diri. Kalau kamu memang ingin merebut hak asuh anak, kumpulkan bukti-bukti. Fokus mengumpulkan bukti-bukti. Jangan sibuk ngomong ke sana kemari. Itu akan membuat blunder pada dirimu sendiri. Karena tidak sinkron dengan tahunnya. Sekalipun apa yang kamu omongkan akan didukung banyak orang. Karena di sini ada tahun pendukung di tahun 2027 itu. Dan ini sudah mulai sekarang ya, apapun yang diomongkan Ruben, dieluk-elukan orang, didukung dan lain sebagainya, sudah mengarah ke arah sana. Nah, kita beralih ke hubungan Sarwenda dengan Gio ya. Karena banyak yang DM seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Mother Destiny dengan left padnya. Ya. Apakah Sarwenda dengan Gio yang diterpa cobaan yang begitu berat saat ini, ketika mereka Juni sampai September bisa saling menguatkan, bisa lolos ujian sehingga Oktober ada peningkatan di dalam hubungan mereka? Apakah mereka bisa potensi menikah? Kalau dari Mother Destiny ya, ada potensi menikah. Juga ada potensi mereka bisa bangkit 1000% lebih kuat daripada kemarin-kemarin itu. Ini kalau dari angka lahirnya ya teman-teman. Angka lahir itu kan seperti hitungan matematika. Tapi kalau angka lahirnya salah, analisa ini juga bisa salah. Jadi mohon dimaklumi di sini karena saya angka lahirnya kan juga dikasih dari teman-teman di YouTube ya. Kalau dulu kan saya lihat di Google katanya salah. Kemudian dari angka lahir ini saya akan memberikan nasihat pada Sarwenda dengan Gio. Atau usaha apakah yang bisa membuat bangkit lagi menjadi kekuatannya 1000%, tidak 100% lagi, 1000%. Yang pertama untuk Sarwenda, diam sesaat. Jangan klarifikasi apapun. Sekalipun saat ini kamu disudutkan, dihujat, dihakimi, diam. Karena kediamanmu itu kamu menyimpan sebuah strategi. Dan di tahun 2026 ini simpan energimu untuk menghadapi di tahun 2027. Karena kan masih panjang ya toh, masih panjang. Kemudian untuk Sergio di ayam ya. Sio ayam, jadi kurangi ngomong, fokus pada pekerjaan. Jadi untuk dari Sarwenda sio ular, dari Gio sio ayam ini harus mengurangi komunikasi, bicara atau memberikan klarifikasi pada publik. Fokus pada diri sendiri aja dulu, membangun kekuatan, membangun strategi dan lain sebagainya. Kemudian hindari atau blokir semua sumber drama. Nah, saat ini kan kamu tahu siapa saja yang topengnya kebuka ketika kamu terpuruk. Lebih baik diblokir itu semua. Kecuali bapaknya anak-anak. Karena kalau diblokir kan tentunya hubungan juga kurang bagus jadinya. Nanti bisa dibuat drama dan lain sebagainya. Jadi Selain Ruben, blokir hubungan-hubungan yang bisa membuat kamu terjatuh, yang membuat kamu terpojokkan, yang membuat kamu difitnah dan lain sebagainya. Kemudian April, ini sesuai dengan analisa angka lahir ya, April tahun 2027, kamu ada potensi bisa membuktikan hasil dari kerjaanmu. Kamu bisa tebar prestasi.
Dan orang-orang yang sudah menfitnahmu akan malu sendiri. Karena di bulan April 2027 kamu bisa memberikan bukti dan prestasimu. April 2027 ini ya. Kemudian Juni 2027 ada yang menolongmu, mengangkatmu dalam bisnis kembali. Juni 2027 akan datang penolong di dalam kerjaanmu. Agustus 2027 puncak kebangkitan dari kehidupanmu, kesuksesanmu, dan fitnah akan jadi cerita buat perjuanganmu untuk bangkit. Nah, seperti itu teman-teman kalau dari angka lahirnya. Tapi sekali lagi saya bicara ini berdasarkan hitungan angka lahir seperti matematika. Kalau angka lahir yang diberikan kepada saya salah, otomatis analisa ini juga bakal salah. Cuman poinnya kalau sio ayam dan sio ular, Sarwenda dengan Cio, ada kecocokan. Kalau bekerja, mereka sama-sama bekerja keras, sama-sama teliti, sama-sama merencanakan sebelum melangkah. Jadi sangat hati-hati mereka itu. Ibaratnya orang yang perfect. Dipikir-pikir matang dulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Ya. Sekarang ingin saya prediksi melalui kartu tarot. Karena kartu tarot ini ada hubungannya dengan karma mereka. Ya, kalau di angka lahir kan murni angka-angka yang dihitung secara matematika. Tapi kalau dari angka, maksudnya dari tarot ini ada kolaborasi dengan karma mereka. Mari kita lihat hubungan Sarwenda dengan Cio saat ini. Sekarang masih bulan Juni ya. Kalau dari Juni tadi, Juni sampai September rawan putus hubungannya. Terus bagaimanakah kondisinya saat ini? Apakah mereka baik-baik saja? Ataukah memang ada hal-hal yang berpotensi berantem dan lain sebagainya? Juni sampai September ya ini ya. Hubungan Cio Juni sampai September, bagaimanakah situasi dan kondisinya? Perencanaan strategi yang dilambangkan seorang pemuda, ada sebuah peta, ada koin, juga ada kuda. Semangat merencanakan sesuatu. Awakening, kehancuran, kejatuhan, pengorbanan. Satu koin, memulai usaha baru, bangkit dari keterpurukan. 7 jangkir, walaupun mereka ada kebimbangan juga ya di sini ya, ada keputusasaan juga, atau bukan putus asa sih, atau kurang terlalu fokus karena banyaknya hujatan fitnahan yang menerpa mereka. 9 pedang, depresi. Depresi. Jadi begini teman-teman. Untuk kondisi hubungan mereka saat ini bulan Juni sampai September ya. Mereka situasinya sangat tertekan sekali. Simbol seorang laki-laki. Simbol pedang 9, simbol lilin yang artinya mereka kepikiran masalah ini sampai nggak bisa tidur. Angka 9 itu mendekati angka 10. Jadi bisa dibilang situasinya sangat kritis terhadap hubungan mereka berdua, dampak dari gonjang-ganjing ini. Ya, sangat luar biasa. Ya. Walaupun begitu, mereka sudah berusaha untuk merencanakan sesuatu meski harus melalui banyak pengorbanan di sini. Ada orang kejungkir. Situasi yang tidak dinyana-nyana begitu saja terjadi, bisa dibilang mereka babak belur di sini. Baik hubungan maupun karirnya. Tapi mereka berusaha untuk memulai sesuatu yang baru di sini. Dari babak belur ini mereka berusaha untuk bangkit. Menata kembali dari nol
dari angka 1 maksudnya ya, karena di sini angka 1 memulai kembali terkait dari situasi seperti ini, membangun kembali, walaupun dalam keadaan membangun kembali ini mereka memang masih kurang fokus di sini karena masih banyak pikiran dan lain sebagainya seperti ini. Banyak pikiran. Jadi di sini baik hubungan maupun karirnya Sergio dengan Sarwenda ini betul-betul di ujung tanduk. Ini. Nah, satu kartu lagi. Apakah mereka akan mempertahankan hubungan? Karena kalau mereka bisa lolos Juni sampai September ini, Oktober nanti akan ada peningkatan hubungan. Apakah mereka bakal putus di sini? Lima jangkir. Jadi masih terjalin sebuah hubungan, tapi hubungan ini diwarnai dengan kekhawatiran, kecemasan, keraguan. Ya, jadi mereka tetap menjalin hubungan, tapi diwarnai dengan kekhawatiran. Bagaimana ya hubungan ini kok seperti ini? Kalau misalnya saya lanjut nanti ribet, nanti gimana karir saya, gimana perusahaan saya, gimana kerjaan saya dan lain sebagainya. Itu yang mereka pikirkan. Kita belum menikah saja sudah seperti ini cobaannya, apalagi kalau menikah, bagaimana nanti ke depannya. Itu yang dirisaukan. Tapi mereka tetap bersama, tidak putus di sini. Selanjutnya bulan Oktober, berarti mereka kan bisa dibilang tidak putus tapi dalam keraguan-raguan. Nah, untuk bulan Oktober bagaimanakah situasi hubungan mereka? Yang konon katanya kalau dari Destiny Matrix-nya tadi ada peningkatan ya. Bagaimanakah hubungan mereka berdua di bulan September? Saya ambil 5 kartu juga. September balance sesuai dengan numerologi. Balance hubungan mereka pada akhirnya yang tadinya kacau balau, risau, resah, gelisah, tiba-tiba bulan Oktober ini ada pemikiran yang kerisauan itu pada akhirnya dipupus. Hubungan membaik kembali. The Moon, tapi masih dirahasiakan di sini. Hubungan membaik ini masih dirahasiakan. Atau juga masih ada kekhawatiran. Introspeksi diri. 4 pedang yang artinya mereka masih menjalin sebuah hubungan. Hubungan ini lebih baik lagi dibanding bulan Juni sampai September. Ada peningkatan, cuman mereka juga masih ada kekhawatiran di sini. Tapi mereka sudah bisa lerem di sini, nggak terlalu panik, nggak terlalu stres dan lain sebagainya, bisa menerima kondisi yang ada. 3 pedang, walaupun juga ada kekecewaan yang mereka hadapi karena pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kita akan tahu ya, saat ini mantannya Gio berkoar-koar di TikTok, yang begini yang begitu. Juga aib Gio, ada sebuah akun yang kayak membongkar aib Gio di masa mudanya hingga sebelum ada hubungan dengan Sarwenda dan lain sebagainya. Ada pihak-pihak yang membuat mereka berdua ini kecewa, baik Sarwenda maupun Gio. Kalau Gio mungkin kecewanya karena hubungan dengan Sarwenda selalu terusik dengan kehadiran Ruben yang menuntut ini, yang selalu komplain ini dan itu. Dan untuk Sarwenda mungkin adanya kusir-kusir miring Gio di masa lalu itu juga berdua pada kekecewaan. 1 kartu lagi hubungan bulan Oktober. Tapi mereka pada akhirnya bertekad melesat tetap menjalin sebuah hubungan. Sekalipun dari hati mereka ada kekecewaan satu sama lain. Tapi mereka bertekad untuk menjalin hubungan. Nah, dilambangkan 8 tongkat.
Yang artinya sekalipun banyak gosip miring, banyak cobaan menerpa, mereka berusaha untuk melalui hal itu. Nah, selanjutnya tahun 2027 di bulan April ya. Ini tadi di bulan April mereka bisa membuktikan bahwa mereka ada prestasi, juga membuktikan adanya bukti-bukti ternyata tidak benar yang difitnah itu ya. Makanya ingin saya cek di sini bagaimanakah kondisi di tahun 2027, apakah benar mereka bisa membuktikan atau bagaimanakah situasi dan kondisinya mereka di tahun 2027 bulan April. Ratu koin, kesuksesan, Sarwenda keluar. Bulan April, semangat, ada kebangkitan untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa apa yang diomongkan orang-orang itu adalah kurang bagus dan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga bisa sukses sekalipun ada gonjang-ganjing yang begitu hebat. Proses perjalanan ya, bagian dari proses perjalanan mereka. Semangat, simbolnya Jio memberikan cangkir, yang artinya Jio tetap akan menjalin hubungan dengan Sarwenda. 9 cangkir, nama mereka sedikit demi sedikit akan bersinar kembali di bulan April tahun 2027. Ada peningkatan di sini. Ada peningkatan, dan semuanya itu adalah proses dari perjalanan mereka. Semakin mereka dihujat, semakin mereka disudutkan, semakin mereka kuat ya, semakin mereka bisa membuktikan bahwa saya kuat. Nah, untuk bulan Juni 2027 di sini di numerologinya akan ada dewa penolong di dalam masalah kerjaan, ada yang kerjasama. Jadi, Juni tahun 2027, bagaimanakah situasi pekerjaan mereka berdua? Simbol dari Sarwenda membawa cangkir, yang artinya Sarwenda ini dinilai bahwa seseorang ibu yang bertanggung jawab, seorang ibu yang mandiri, dan seorang ibu yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, ini dinilai oleh seseorang seperti itu. Renewal, ada kebangkitan di sini. Nah, kerjasama dari orang di masa lalu. 1 cangkir yang tertarik untuk kerjasama dengan Sarwenda. The Emperor. Nah, The Emperor ini simbol dari yang sesuai dengan tatanan, aturan dan lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman bisa dibilang ini orang kuat nanti yang bisa kerjasama dengan Sarwenda, sekalipun orang ini adalah orang yang kalau A ya A, B ya B, harus sesuai dengan aturan, tatanan, dan bisa dibilang orang ini kaku dalam perjanjiannya dan lain sebagainya. Jadi Sarwenda juga harus tahu diri menghadapi orang yang demikian ini, juga harus full totalitas dalam kerjasamanya. Jadi tahun 2027 bulan Juni memang akan ada yang hadir di sini orang dari masa lalu atau orang yang sudah dikenal Sarwenda atau dikenal Jio, pada akhirnya menawarkan bantuan, pertolongan atau bekerja sama dengan Sarwenda. Karena dia melihat bahwa Sarwenda ini adalah sosok single parent yang mandiri, yang kuat, yang tahan banting, dan hidupnya penuh pengorbanan. Inilah yang membuat orang itu tertarik untuk kerjasama dengan Sarwenda. Dan ini adalah awal dari kebangkitan di karir Sarwenda dan Jio. Nah, kemudian Agustus 2027 puncak kebangkitan. Bagaimanakah situasinya? Apakah benar?
puncak kebangkitan di tahun 2027 bulan Agustus. Simbol Raja Pedang. Simbol Raja Pedang ini simbol dari seseorang yang tegas melangkah. Jadi begini, dengan adanya kekacauan yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka dikarenakan adanya sosok yang ingin menjatuhkan mereka, karena adanya iri dengki. Dan di sini Sarwenda dengan Jio di tahun 2027 bulan Agustus dalam melakukan kerjaan dan lain sebagainya, dia akan bersikap tegas di sini dan penuh kehati-hatian. Nah, ini 10 koin. Nah, nyambung kan kartunya dengan numerologi angka lahir. Agustus tahun 2027 puncak kebangkitan, puncak kesuksesan. Dan fitnahan jadi cerita perjuangan mereka. Nah, ini simbol 10 uang. Simbol 10 uang yang artinya dengan kegigihan mereka pada akhirnya Agustus 2027 ada kesuksesan kebangkitan dalam hidup mereka. Kabar-kabar baik. Nah, kabar-kabar baik ini terkait dari beberapa bulan yang saat ini sampai nanti yang begitu banyak gonjang-ganjing. Pada akhirnya Agustus 2027 adalah kabar-kabar baik buat mereka berdua. Nah, Raja Koin, simbolnya Jio. Raja Koin, ada Raja Pedang, ada Raja Koin, ada 10 koin. Satu kartu lagi. Di sini ada simbol 1 tongkat. Itu merupakan awal dari kebangkitan mereka. Nah, jadi teman-teman dari kartu tarotnya juga dari Destiny Matrixnya ada kesinambungan arti ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sarwenda dengan Jio bisa bangkit lagi lebih kuat daripada sebelumnya di tahun 2027. Ya. Terutama di bulan Agustus mereka akan sukses luar biasa. Nah, selanjutnya, apakah ada pernikahan di antara mereka? Kalau dari Destiny Matrixnya 80% ada pernikahan. 80%. Tapi nggak tahu dari kartu tarotnya ya. Tahun 2027 sampai tahun 2008 kalau Destiny Matrixnya ya akan ada pernikahan. Tapi saya lebih cenderung ke tahun 2027. Nggak tahu kenapa. Kita prediksi. Tahun 2027 apakah ada pernikahan Sarwenda dengan Jio? Simbol Raja Tongkat. Simbol Sarwenda 9 koin. Simbol 8 jangkir. Simbol The Empress. Simbol The World. Di sini satu kartu yang energinya negatif. Keempat kartu ini energinya positif, yaitu simbol dari Jio, Raja Tongkat, simbol dari Sarwenda 9 koin. Jadi mereka ini sepertinya sudah mapan, sudah mantap untuk melangsungkan sebuah pernikahan The Empress untuk menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Nah, walaupun di sini masih ada sih yang apa ya, kayak mereka berdua kan habis menghadapi gonjang-ganjing. Kalau di tahun 2027 kan pasti ada imbasnya. Sedikit banyak juga ada kekhawatiran terkait hubungan mereka. Tapi 4 kartu ini memantapkan mereka melangkah ke sebuah jenjang pernikahan. Tahun 2027 ya. Tapi di sini masih prediksi loh ya. Saya juga manusia biasa. Cuman dari matriknya tahun 2027 sampai tahun 2028 ada potensi menikah 80%.